67, mau 88. Oh masa? Jadi agak lembut saja lah. Intinya begini, boleh tidak bicara Indonesia ya. Saya sempat ngobrol sama senator Jepang. Kenapa Anda kok begitu hebat? Terus sudah di bom atom segala macam. Dia bilang ya enggak kok, semuanya wajar saja. Tapi kurang lebih gini, saya ingin cerita sedikit saja. Prinsip yang dibangun di Jepang pasca bom atom. Mereka mengatakan kami kalah dalam teknologi. Karena itu dengan kesadaran diri kami miskin karena sudah dibom. Yang kami berlakukan itu yang disebut second hand policy. Jadi di Jepang itu tidak boleh dari tahun 45 begitu selesai, tidak boleh ada mesin-mesin yang masuk ke Jepang yang baru. Jadi semuanya harus second hand. Kenapa second hand? Itu berlaku sampai detik ini sama. Mesin second hand itu paling mahal 30%, kadang-kadang bisa 0%. Jadi kita mau mengimpor barang dari yang second hand dari luar itu bisa harganya 0%, kereta api segala macam. Nah, kedua, rakyat kami ini 70% petani dan nelayan sebenarnya. Jadi kalau bangsa kami mau maju, ya kami harus makmurkan, kami harus sejahterakan petani dan nelayan. Dan untuk itu segala fund and forces dilakukan untuk petani dan nelayan. Jadi produk-produk petani dan nelayan, sebagai contoh, suatu saat pernah beras itu sampai 4 kali harga international price. Dan yang mensubsidi itu negara ketika dijual pada pegawai negeri segala macam. Nah, dari second hand policy, jadi tidak ada rasa malu mengimpor bahan bekas karena miskin kok. Ternyata punya dampak, masyarakat Jepang, rakyat Jepang itu paham yang namanya technical know-how. Jadi mereka mengatakan Indonesia itu sebetulnya dulu bagus sekali. Jakarta, waktu itu masih lewat puncak ya, Jakarta, Bandung, mau mogok dimanapun tidak perlu khawatir karena masyarakat di sekitar tahu itu. Jadi ada sebuah pengetahuan teknik yang merata, dan kata mereka itu adalah standar awal untuk menjadi negara industri. Jadi tidak mungkin negara industri hanya kalau pengetahuannya elitis. Jadi dua itu saja saya kemudian berpikir yang dilakukan di Indonesia itu kan petani produk-produk beras segala macam ada ceiling price, tidak boleh lebih mahal dari itu. Jadi dari sana saya berpikir lalu kapan kayanya petani? Kalau petani tidak kaya, buying power dari bangsa itu juga tidak kaya. Jadi produk-produk yang dihasilkan di sini bukan dijual untuk petani, bukan dijual untuk nelayan atau untuk buruh, tetapi untuk diekspor. Jadi tidak pernah ada yang diuntungkan sebetulnya, kecuali ya pengusaha itu sendiri. Begitu juga dengan second hand policy. Saya kawin tahun 70. Saya dipinjami kakak saya, ini penutup ini, dipinjami kakak saya mobil Holden second hand dari Australia, mungkin yang sudah seumur-umur saya masih ingat itu. Yang ini itu second hand itu Holden dari Australia tahun 63 sampai 65. Tapi kemudian ada seorang menteri yang marah betul, merasa terhina bangsa Indonesia itu bisa membeli baru. Jadi melarang untuk ada mobil Holden, barang-barang bekas. Jadi saya cuma berpikir ya bangsa kita ini mungkin harus agak membuanglah rasa sebagai kaya, karena kita bangsa miskin sebenarnya, dan barangkali kita bisa memulai atau belajar dari mereka yang pernah sukses menjalankan satu policy yang menurut hemat saya
polisi yang benar. Saya kira itu saja pesan saya. Terima kasih.